Ya, kita pelajari tentang persamaan linear satu variabel sebenarnya. Nah, di situ ada diketahui di soal ada keliling persegi. Keliling persegi panjang. Ada keliling persegi panjang 44 dan diketahui panjangnya serta lebarnya. Tentu adik-adik ingat bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Sip, betul. 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, dari sini artinya kita tinggal memasukkan saja, mengganti, mensubstitusi bahwa kelilingnya itu 44. Kalikan 2, panjangnya ganti jadi 2x plus 2 gitu. Sip. Ditambah lebarnya kita ganti x plus 5. Oke. Nah, dan ini bentuk perkalian ya. Kita bagi aja 2 bagi 2 ketemu 22. 22 tinggal dijemahin 2x dan x jadi 3x. 2 sama 5 berarti tambah 7. Nah, tinggal kita teruskan saja. Nah, 3x berarti 7-nya kita pindah ke kiri. 22 dikurangi 7. Hasilnya 22 kurang 7 15. Siap. Berarti artinya x-nya itu 15 dibagi 3. Kita dapat nilai x sama dengan 5. Kita dapat nilai x-nya 5. Nah, setelah itu kita ke soal. Yang ditanyakan adalah luas. Berarti kita harus tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti kita tinggal nyari luasnya. Adik-adik juga tentu ingat bahwa luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, dari sini kita punya panjangnya itu adalah 2x plus 2. Kita punya x-nya sama dengan 5. Berarti 2 kali 5 ditambah 2. Ketemu? 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Lebarnya x plus 5. Berarti 5 tambah 5. Lebarnya 10. Jadi, kita dapat cari luas persegi panjang tersebut adalah 12 dikali 10. Ketemunya 120 cm persegi. Silakan adik-adik cermati dulu nomor 17, baca baik-baik. Di sana ada kelompok tani maju terdiri dari 48 orang, artinya semuanya ada 48 orang. Dari kelompok tersebut terdapat 26 orang beternak ayam. Ada 2 orang beternak ayam dan kambing, itu double ya. Dan 3 orang tidak beternak ayam maupun kambing, tidak ternak. Oke. Yang ditanyakan adalah banyak orang yang beternak kambing saja, maksudnya beternak kambing saja. Nah, penyelesaian soal ini itu menggunakan konsep himpunan sebenarnya. Ada rumusnya. Mungkin ada hafal rumusnya, pakai rumus juga boleh, tapi kita akan coba menyelesaikannya dengan tanpa rumus. Kita maksudkan dengan diagram Venn. Artinya gini. Dari peristiwa itu, kasus itu, artinya kita punya himpunan semesta, semuanya ada 48 ya. Nah, di situ ada yang beternak ayam, ada yang beternak kambing, dan ada yang beternak kedua-duanya di irisannya itu. Nah, ketika kita menyelesaikan dengan diagram Venn seperti ini, kita coba menyelesaikan dari yang suka atau yang beternak dua-duanya, serta yang atau tidak kedua-duanya. Nah, misalnya dari sini ada 2 orang yang beternak kedua-duanya, berarti kita masukkan di sini. Ada kedua-duanya di sini. Nah, ada 2 orang beternak ayam dan kambing, serta ada 3 orang tidak beternak ayam dan kambing, berarti dia berada di luar daerah lingkaran itu. Oke, sip. Nah, kita ambil soal. Dari kelompok tersebut terdapat 26 orang yang beternak ayam. Kita perhatikan dengan logika aja. Di situ sudah ada 2 orang yang beternak ayam. Artinya yang di sini di dalam lingkaran ini harusnya ada 26. Nah, sudah ada 2, berarti tinggal 24. Diperoleh dari 26 kurangi 2. Ada 24 ya. Oke, siap. Nah, kita nggak tahu di sini berapa yang beternak kambing. Gitu. Nah, karena kita awal tahu bahwa seluruh semestanya atau seluruh orangnya terdiri dari 48, berarti kita bisa mencari nilai X-nya. Nah, 48
sama dengan 3 ditambah 24 ditambah 2 ditambah X. Sip. Dan dari sini kita dapatkan bahwa 29 ditambah X sama dengan 48. Artinya X itu diperoleh 48 dikurangi 29. Berapakah X? Sip, 19. Artinya apa? Kita dapat di sini 19. Nah, artinya adalah yang beternak kambing saja, itu yang ini. Untuk kita perjelas dengan merah. Nah, yang beternak kambing saja itu yang ini. Nah, beternak kambing saja itu adalah yang warna merah. Nah, berarti X-nya itu adalah 19. Berarti yang beternak kambing saja ada 19 orang. Baik, adik-adik, kita lanjutkan tentang fungsi. Pada soal nomor 18 ini diketahui suatu fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan ax plus b. Nah, ketika kita menghitung fungsi, ya, itu cara sederhananya sebenarnya kita mencari bayangan dari suatu nilai fungsi, ya. Kita tinggal ganti aja nilainya. Misalnya di situ diketahui f0 nilainya negatif 7, ya. F0 sendiri kalau misalnya ini x diganti 0, artinya x di sini di rumusnya kita ganti 0. A kali 0 ditambah b sama dengan kita punya nilainya negatif 7. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa nilai b-nya itu sama dengan negatif 7. Itu yang pertama, kita sudah dapat nilainya A. Kemudian di informasi berikutnya itu ada f negatif 2. F negatif 2 berarti artinya A dikali negatif 2 ditambah B. Nah, dari sini nilainya itu adalah 3. Oke, nah maka negatif 2A, nilai B kita sudah dapat negatif 7, kita gantikan negatif 7 sama dengan 3. Selanjutnya berarti negatif 2A sama dengan 3 ditambah 7. Pindah sana 7-nya. A-nya berarti 10 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif 5. Sip. Kita sudah dapat nilai A-nya, dapat nilai B-nya. Nah, kita tinggal mencari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah fungsi dari nilai 3. Berarti A kali 3 ditambah B. Nah, kita punya nilai A, kita gantikan negatif 5 dikali 3. Nilai B-nya itu negatif 7. Artinya dari sini kita peroleh negatif 15 dikurangi 7. Nilainya negatif 22. Baik, adik-adik, kita lanjutkan tentang gradien pada soal nomor 19 itu. Nah, menentukan suatu gradien itu bisa dicari dari persamaan garis yang diketahui atau dari dua titik yang diketahui. Nah, di soal nomor 19 itu diketahui dua buah titiknya. Artinya kita punya bahwa X1 ada 1, Y1 ada negatif 6, serta X2 ada negatif 2 dan Y2 nya ada negatif 3. Nah, untuk menentukan gradien dari dua buah titik tersebut, kita bisa mencarinya dari selisih antara Y-nya. Kita ambil Y2 min Y1. Artinya dibagi selisih dari X, berarti X2 kurangi X1. Nah, dari situ tinggal kita masukkan nilainya. Oke, masukkan nilainya. Y2 kita punya negatif 3. Dikurangi, berarti ada tanda negatif di Y1-nya, yaitu negatif 6. Dibagi X2-nya itu negatif 2. Dikurangi X1, 1. Oke, tinggal kita hitung. Negatif 3 dikurangi negatif 6, negatif ketemu negatif, berarti jadi positif. Artinya negatif 3, artinya negatif 3 ditambah 6. Yang bawah menyebutnya negatif 2 kurangi negatif 1, itu negatif 3. Berarti dari sini kita peroleh 3 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Artinya gradiennya adalah negatif 1. Nah, lanjutkan adik-adik.
tentang persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus itu bisa dicari dari misalnya sebuah titik dan sebuah gradien, itu bisa. Yang kedua itu dari dua buah titik yang dilalui, seperti pada nomor 20 ini. Oke, tentu adik-adik sudah paham bahwa untuk mencari persamaan garis lurus dari dua buah titik, kita bisa mencarinya dengan rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X kurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Oke, dari dua buah titik tersebut itu kita punya X1 Y1 dan X2 Y2. Tinggal kita masukkan ke persamaan itu, akan ketemu persamaan garisnya. Nah, cuman yang akan kami sampaikan di sini itu cara menentukan persamaan garis lurus dari dua buah titik, tapi tidak dengan rumus, cuman cara praktisnya. Coba kita perhatikan, kita nggak perlu menghafalkan rumus. Ada XY ya. Nah, titik pertama, titik M itu 3, negatif 3. Titik kedua itu 5,3. Kemudian ini tak pisahkan dengan sama dengan, oke, jadi nanti operasinya dikurangkan. Nah, siapa yang dikurangi? Nah, sekarang gini, kita lihat, di sini kita kurangkan dengan cara menyilangkan kali silang. Nah, 3 kali 3 itu ketemu 9, 5 dikali negatif 3 itu ketemunya negatif 15. Tinggal kita kurangkan saja. Oke, baik, kita kurangkan ya. 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 itu ketemunya negatif 2. Tadinya X, sekarang ganti Y. Diputar, diganti. Oke, siap. Kemudian negatif 3 dikurangi 3, berarti jadinya negatif 6. Tadinya Y berarti jadi X. 9 dikurangi negatif 15, artinya 9 jadi tambah 15. 9 tambah 15 itu ketemunya plus 24. Nah, dari sini kita tutup pertanyaannya. Itu yang ditanyakan adalah titik potong pada sumbu X. Ingat, titik potong pada sumbu X berarti keadaan di mana sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Karena dia memotong sumbu X. Artinya dari sini kita tinggal ganti. Nah, tinggal kita ganti bahwa Y-nya sama dengan 0. Artinya negatif 2 kali negatif 2 dikali 0 sama dengan negatif 6X ditambah 24. Pasti 0 ya? Oke, siap. Tinggal pindah aja 6X-nya ke sebelah kiri. Jadi positif 6X sama dengan 24. Artinya X sama dengan 24 dibagi 6. Siap, ketemunya adalah 4. Nah, kita punya Y-nya 0, X-nya 4. Berarti koordinat titik potong pada sumbu X itu adalah 4,0. Siap.